Coba lihat bagaimana sebetulnya proses yang kita sebut sebagai reformasi kepolisian. Tidak pernah terjadi reformasi. Yang terjadi pemisahan antara tentara dan polisi pada waktu itu. Yang terjadi adalah pemisahan kelembagaan, bukan evaluasi terhadap kondisi. Sebentar Bung Rocky, Pak Waka, isi dan judul di luar tanggung jawab moderator ya. Bahkan tugas moderator tidak boleh memoderasi pikiran. Oke, saya pakai mimbar ini supaya setara dengan Pak Kapolri. Dan kenapa dari tadi mimbar ini nggak dipakai? Padahal ini adalah peralatan pertama untuk mengucapkan pendapat umum. Dalam tradisi Yunani, setiap mimbar disediakan untuk mereka yang punya dalil. Dia disebut umum karena akhirnya terlihat orang yang bicara siapa. Itu apa sebetulnya yang disebut pendapat umum? Emang ada pendapat khusus? Pendapat khusus itu kalau Anda mau meminang pasanganmu untuk diajak nikah, itu pendapat khusus. Tapi begitu pendapat itu diucapkan di depan umum, maka pendapat itu harus dihasilkan di dalam upaya untuk menentang pendapat lain. Pendapat hanya disebut pendapat kalau diajukan untuk menghalangi atau bahkan membatalkan pendapat lain. Saya berpendapat supaya saya berbeda dengan pendapat Anda. Itu namanya pendapat. Jadi pendapat itu tidak boleh disopan santunkan. Kalau Anda mengucapkan pendapat dengan cara sopan santun, artinya Anda tidak berpendapat. Takut mengucapkan sesuatu yang kontras dengan pendapat orang lain misalnya. Karena kontras itu artinya tidak sependapat. Namanya kontras. Tapi kontras itu, huruf terakhir dari S itu huruf besar. Pak, Anda perhatikan ya, teman-teman polisi. Apa artinya? Kenapa ditaruh huruf besar di situ? Yang lebih penting bukan kontranya, tapi S di belakangnya tuh. Anda tahu nggak asal usul huruf S waktu itu 98, ketika saya masih di LBH bersama Munir, macam-macam. Ada Bu Nasution, kita ingin tunjukkan bagaimana pendapat itu harus diasumsikan sebagai pertentangan pikiran. Tetapi lebih dari itu, kata S itu artinya Soeharto. Jadi kontras itu kontra S, kontra Soeharto. Pada waktu itu kita selundupkan kemarahan kita dengan kata itu dan S di belakangnya besar. Jadi maksudnya jelas, kontra terhadap pendapat Soeharto, full stop. Gak ada keraguan. Buka aja rahasianya tuh, kenapa S-nya di belakang itu besar tuh. Sekarang kontra S-nya apa? S-nya apa? Subianto, Sigit. Itu namanya hermeneutic of suspicion. Kita mencurigai sesuatu, kita takut mengucapkan itu, kita pakai bahasa simbol, S-nya di sini. Mungkin kontra sekarang itu S adalah kontra saya, kontra siapa aja. Kita coba lihat bagaimana sebetulnya proses yang kita sebut sebagai reformasi kepolisian. Tidak pernah terjadi reformasi. Yang terjadi pemisahan antara tentara dan polisi pada waktu itu. Yang terjadi adalah pemisahan kelembagaan, bukan evaluasi terhadap kondisi. Sebentar Bung Rocky, Pak Waka, isi dan judul di luar tanggung jawab moderator ya. Bahkan tugas moderator tidak boleh memoderasi pikiran. Tugas moderator hanya menjaga tata tertib, bukan menjaga pikiran. Udah, oke. Kita lanjut ya.
waktu kita mulai membayangkan kita mau pergi pada demokrasi, urusan pertama kita adalah siapa yang mengganggu demokrasi? ABRI, 8 yang mengganggu, menghalangi demokrasi. Siapa itu ABRI? Tentara dan polisi. Bayangkan misalnya, saya di YLBHI, setiap kali kita diskusi, orang dari Kramat 5 itu datang, masuk ke ruangan Adam Malik di YLBHI. Dia berdiri di atas meja, naik di atas meja. Demi undang-undang saya batalkan, saya bubarkan diskusi ini. Pada waktu itu masih mengucapkan demi undang-undang. Pada waktu itu polisi masih sama dengan tentara. Saya tahu Kasat Reskrim apa waktu itu namanya adalah Tito Karnavian. Jadi saya kenal Pak Tito dari awal. Tetapi pada waktu itu pengenalan kita anggap bahwa institusi buruk, bukan personalnya yang buruk. Karena ada orang yang maki-maki Pak Tito. Hari maki-maki Tito. Kenapa? Tidak kita biasakan untuk mengevaluasi kondisi yang menyebabkan kepolisian sekarang itu dibenci oleh rakyat. Kita dalami. Waktu terjadi reformasi, polisi dipisahkan dari tentara, tentara disuruh balik ke barak, polisi betul-betul jadi aparat Kamtibnas. Tapi itu adalah reformasi. Jadi yang terjadi adalah reformasi kelembagaan. Terjadi reformasi, tidak terjadi transformasi. Lembaganya dipisahkan, tetapi value-nya tidak ikut tertransformasi. The supremacy of civilian value. Supremasi dari nilai-nilai sipil. Di dalam demokrasi mau tentara, mau satpam, mau akademisi, profesor, punya ijazah apa nggak punya ijazah, tunduk pada nilai sipil. Lampu merah artinya tentara harus berhenti, polisi harus berhenti, profesor harus berhenti. Itu namanya nilai sipil. Jadi lampu merah itu nilai sipil, lampu hijau nilai sipil. Itu pengamat dunia sekarang mengatakan Indonesia militerisme itu lagi merangkak, creeping. Yang sebetulnya lebih berbahaya daripada reformasi. Reformasi TNI tersusul oleh creeping militarism, kita balik pada revival militarism. Soalnya, jadi saya mau terangkan bahwa ada reformasi, terjadi pemisahan lembaga tentara dan militer, tapi hanya sekedar reformasi, bukan transformasi. Kenapa? Karena nilai-nilai militeristik tidak tercegah di 98. Nilai-nilai itu carry over dalam sistem demokrasi. Jadi sebetulnya kita belum masuk di dalam era demokrasi. Reformasi tidak menghasilkan demokrasi. Terjadi perubahan kelembagaan tapi tidak terjadi perubahan nilai-nilai berdemokrasi. Lembaga-lembaganya lengkap, KPU ada, parlemen ada, Mahkamah Konstitusi ada, DPR ada. Lembaganya lengkap, tapi pelembagaan belum berlangsung. Hanya itu yang perlu kita pastikan. Jadi sekali lagi kalau kita mau bicara tentang reformasi, transformasi, apapun itu lagi, kita mesti lihat bahwa kondisi kelembagaan kita itu tidak menghasilkan pelembagaan, hanya ada perubahan di dalam lembaga. Demonstrasi Agustus kemarin saya ada di Pekanbaru Riau, temenin Irjen Heriawan, Kapolda Riau. Demonstrasi yang besar itu, saya datang di situ. Yang dipajang di depan para demonstran, menyambut para demonstran bukan panser, bukan water cannon, tapi spanduk besar ditulis oleh Kapolda Riau, saudara dari Heriawan. Selamat datang para pejuang aspirasi. Dia sambut dengan spanduk itu. Ada ketakutan demonstran mau suka-sukanya, karena dianggap demonstrasi itu pejuang aspirasi. Dengan cara itu langsung terbagi kimianya. Pejuang aspirasi diterima. Provokator.
Yang memperjuangkan aspirasi pasti pakai argumen. Yang ingin merusak demonstrasi pasti pakai molotov. Ya. Jadi contohlah Kapolda Riau. Bukan saya puji-puji, tapi faktanya begitu. Waktu saya ketemu dengan Pak Kapolri, saya lagi membantu. Saya cerita aja soal sebelum saya bicara teorinya. Saya lagi berupaya untuk membuat beberapa Polda itu laboratorium tentang civilian value. Nah, karena saya berteman dengan Pak Herimen, saya bolak-balik ke Pekanbaru. Tiba-tiba ada seorang tokoh masyarakat sipil WA saya, Rocky Gerung, Anda ternyata sudah dibeli oleh polisi itu. Ini coba, kenapa? Terlihat Anda berfoto dengan Pak Sigit, Kapolri, lagi nanam pohon. Anda bicara pidato di samping Kapolri. Saya bilang enggak. Pak Sigit tidak di samping saya, dia di belakang saya. Kenapa nggak dibalik? Bahwa saya yang membeli Kapolri, bukan saya yang terbeli. Karena saya nyusun kurikulum tentang hubungan antara polisi dan lingkungan yang disebut green policing yang dipromosikan oleh Kapolda. Jadi bayangin, masyarakat sipil pun mencurigai aktivitas masyarakat sipil karena dia nggak paham bahwa lebih banyak orang yang mati karena kerusakan lingkungan daripada yang mati di jalan raya. Itu soalnya. Jadi kepicikan aktivis masyarakat sipil juga ada karena kecengengan, nggak bisa berpikir. Kalau saya kritik, saya juga kritik lingkungan saya yang mencurigai hubungan antara aktivis, dosen, jurnalis dengan kalangan kepolisian. Biar sudah terkooptasi mereka Polri. Lalu dalam isu lingkungan terbalik, Pak Sigit terkooptasi oleh isu lingkungan yang saya buat. Itu dong fairness-nya tuh. Jadi kita lihat bagaimana kepicikan itu ada di dalam bahkan masyarakat. Itu terjadi karena satu hal. Di belakang kepala kita, di belakang kepala mak-mak, di belakang kepala para dosen, kepala jurnalis, ada isu yang unexplainable, unspeakable. Yaitu soal fufu papa dan soal jasa palsu. Itu yang jadi background kemarahan publik yang tidak mungkin dia ucapin. Karena menunggu pastikan isu ini sampai di mana. Kita bikin riset, saya bikin riset, isu ini akan ada di semester ke depan, masih ada di situ. Jadi kita mau coba bahas sekaligus apa yang kita sebut sebagai reformasi sebetulnya. Basisnya adalah kecurigaan masyarakat sipil terhadap penyelesaian kasus-kasus yang sangat sensitif. Mereka tidak bisa ucapkan, saya pakai satu istilah. Deep psychology, psikologi dalam masyarakat kita adalah bimbangan, kecurigaan, ketidakpastian. Ketidakpastian politik sekarang disiram dengan ketidakpastian. Maka orang akan cari siapa yang harus bertanggung jawab terhadap. Jalan raya itu bukan milik polisi. Tapi tanpa polisi, jalan raya berubah menjadi tempat brutalisme. Saya mengajar critical thinking di UI. Di dalamnya saya mengajar dua cara berpikir kritis. Satu Marxisme, dua anarkisme. Marxisme adalah kritik terhadap arogansi kapital. Anarkisme adalah kritik terhadap arogansi kekuasaan. Dua-duanya bermutu untuk menghasilkan demokrasi. Tapi kata itu udah mengalami pejorasi sehingga you anarki, you anarko. Lo itu kata yang bagus. Anda Marxis, lo itu kata yang bagus. Karena diajarkan berpikir kritis. Membongkar ekonomi tanpa pengetahuan Marxisme nggak ada gunanya. Polisi membutuhkan organic partner yang organis. Partner yang ada dalam satu ekologi itu masyarakat sipil. Tentara tidak memerlukan masyarakat sipil. Tentara hanya bekerja melalui komando. Polisi tidak begitu. Polisi dalam meritokrasi fungsi mendahului komando. Baliknya dalam militer fungsi itu disebabkan karena ada hierarki komando. Polisi mendahului komando.
Anda kalau punya poin, pangkatmu itu 3 balak, bisa bertengkar dengan yang 3 bintang, supaya terlihat betul-betul penguasaan tentang situasi. Reserse yang diperiksa teroris itu hanya boleh kasih poin menentang pendapat dari komandannya. Kan begitu Pak, Anda telah membidik. Jangan ragu, kalau masih ragu tarik picunya. Polisi nggak bisa begitu. Di dalam polisi diskusi itu mesti berlangsung. Karena itu fungsi mendahului komando. Itu nilai dalam kepolisian begitu. Tidak mungkin komando itu dipakai untuk mengaktifkan fungsi. Tidak mungkin Kapolri membatalkan fungsi reserse dari seorang petugas di lapangan, nggak bisa. Karena keahlian dia itu adalah mengintip potensi bahaya. Lapor aja, diskusikan. Itu kan dalilnya begitu. Karena kita sama-sama hidup di dalam satu iklim yang memungkinkan kita bertengkar di dalam sistem demokrasi. Kecuali kita hidup di dalam the republic of fear. Setiap kali ada ketakutan, maka kita jaminan. Dengan kata lain, rasa nyaman harus mendahului rasa aman. Itu ide Kamtipmas. Saya merasa aman karena kampung saya di setiap gang ada satu kompi brimob. Memang saya rasa aman. Tapi saya tidak merasa nyaman, itu soal itu. Kalau keadaan perang, rasa aman harus mendahului rasa nyaman. Dalam keadaan harmoni demokrasi, rasa nyaman mendahului rasa aman. Dan itu tugas kepolisian. Gak mungkin saya rasa aman kalau di mana-mana saya lihat ada Kopassus di situ. Gak bisa, saya gak akan aman karena saya tahu setiap saat dia bisa kokang senjata. Kayak kemarin kasus demonstrasi di Glodok itu. Rasa nyaman di situ. Rasa aman diproduksi karena saya tahu di belakang saya ada senjata. Rasa nyaman diproduksi karena saya tahu di belakang saya ada polisi. Kenapa? Saya bisa bercakap-cakap dengan polisi. Kenapa? Kita satu grammar. Polisi itu adalah masyarakat sipil yang dipersenjatai untuk melakukan tadi tindakan terakhir untuk represi. Tapi sebelumnya diskresi polisi itu selebar demokrasi itu. Jadi bagus betul kita bicara di sini hanya untuk menerangkan bahwa negeri ini memerlukan dikembalikannya civilian value, nilai-nilai sipil, bukan orang sipil. Banyak orang sipil yang pikirannya militeristik kok. Yang bisa lebih militer dari tentara. Tetapi demokrasi dan polisi hidup bersama dalam ekologi the supremacy of civilian value. Apa nilai baru sekarang? Nepalisme. Dan seluruh dunia akhirnya mengakui bahwa suara netizen bisa membatalkan suara parlemen. Problem dengan hak asasi manusia. Apakah anak muda Nepal yang mencemplungkan Perdana Menterinya ke dalam sungai, dia melanggar hak asasi manusia? Pasti dia nggak melanggar. Tetapi bagi mereka yang tahu bahwa deprivasi tidak bisa lagi dikendalikan, mereka anggap saya tidak melanggar hak asasi manusia, hanya melanggar hak pencemaran sungai. Selamat datang Pak Kapolri, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI. Ya karena sebut. Silakan Pak Kapolri. Ya selamat datang Pak Sigit. Saya sudah sebut 4 kali nama Pak Sigit dan saya tahu Pak Sigit akan tiba on time. Right at the time, Rocky, Pak Kapolri. Saya lanjut lagi ya bahwa kita baru pakai 4 menit, masih 8 menit. Jadi waktu kita mengucapkan kata reformasi sebetulnya itu terlambat. Yang kita perlu sekarang adalah istilah transformasi. Jadi sekali lagi kepentingan kita dengan reformasi kepolisian ini dimulai dengan transvaluasi. Semua nilai kita bicarakan ulang. Karena bukan cuma di Indonesia terjadi transvaluasi nilai, seluruh dunia. Filipina, Nepal, Timor Leste, Itali, Prancis,
berupaya untuk mencari nilai baru apa yang memungkinkan sejarah manusia itu dinaikkan satu oktav. Jadi sekali lagi saya anggap bahwa ini satu momentum bagus supaya kita tahu bahwa berpendapat itu diucapkan untuk berbeda, bukan untuk menyetujui. Pendapat hanya disebut pendapat kalau ada yang menentang pendapatmu. Anda berpendapat tidak ada yang menentang, itu artinya Anda lagi berdoa. Doa tidak boleh ditentang, pendapat harus ditentang. Termasuk forum-forum akademis. Di tempat saya mengajar pun di UI itu yang ada feodalisme. Tidak boleh berpendapat alternatif di situ. Saya kasih contoh. Pada waktu terjadi ujian, saya anggap pertanyaan penguji salah karena salah memahami konsep. Lalu saya angkat tangan. Saya bilang ada yang salah, saya mau bicara. Pemimpin sidang, Anda tidak bisa bicara. Loh kenapa? Anda bukan penguji dan Anda bukan pembimbing. Lalu siapa? Anda undangan. Hah? Sejak kapan satu forum akademis dibedakan antara penguji, pembimbing, dan undangan? Jadi saya datang ke situ diundang hanya untuk menyaksikan toganya dipindahin dari kiri ke kanan. Kan dungu namanya. Semua forum akademis, siapa yang diundang di situ berhak mengajukan dalil atau membantah dalil. Itu tradisi yang akademis begitu. Jadi kalau Anda diundang misalnya dalam forum disertasi, satu waktu mungkin akan ada perwira tinggi disertasi di sini, saya diundang, kalau saya angkat tangan, jangan larang saya bicara. Karena Anda undang saya bukan untuk nonton seremoni, Anda undang saya untuk memperhatikan logik, metodologi, dan pembicaraan dari isi disertasi. Semua orang yang diundang dalam forum akademis berhak untuk membantah dalil akademis. Kita biasakan itu dari PT IKA misalnya. Makhluk akademis yang itu yang namanya kebebasan berpendapat. Supaya kita bisa, ujian paling bermutu itu ujian eksternal, bukan ujian internal. Sama seperti akuntansi. Akuntansi itu audit eksternal lebih bermutu daripada audit internal. Demikian juga kalangan kepolisian. Audit masyarakat sipil terhadap kepolisian lebih bermutu daripada audit internal yang dilakukan oleh fungsi-fungsi keirjenan di sini. Nah, ini sebetulnya kita lagi audit eksternal. Tetapi sekali lagi, audit di dalam urusan demokrasi harus basisnya argumen, bukan sentimen. Ngapain mengaudit polisi dengan sentimen? Temuan kita di sini untuk mengaudit kepolisian dengan dua prinsip. Satu, sudahkah kepolisian menyempurnakan proses reformasi dengan mentransvaluasi nilai-nilai dalam dirinya? Apa nilai? Supremacy of civil. Yang kedua, di dalam keadaan global politics yang betul-betul turbulen, kepolisian lebih mampu untuk menghasilkan pikiran-pikiran akademis daripada lembaga yang lain. Karena dunia yang berubah ini memerlukan pendekatan akademis akhirnya, bukan pendekatan komando. Kalau kita mau berdamai, kita mesti ajukan argumen perdamaian, bukan menambah senjata. PBB dirancang untuk menghasilkan perdamaian setelah Perang Dunia Kedua. Maka kita semua, setiap bangsa kontribusi pada PBB supaya dana perdamaiannya bisa dipakai ketika ada konflik. Oke, logiknya begitu. Jadi kalau kita produksi ide perdamaian, ide kesosialan manusia, ide yang dihasilkan oleh peradaban masyarakat, Indonesia bisa jadi proponen pertama. Katakan bahwa kami paham tentang radikalisme, kami paham tentang kekerasan. Nah itu kami menginginkan ada perlihatkan postur kepolisian mendahului postur militer. Dunia menganggap bahwa hanya dengan postur kepolisian, junto postur masyarakat sipil, dimungkinkan percakapan tentang perdamaian. Oh ya, tapi pemimpinnya militer, Pak Prabowo militer. Mari kita tepung Pak Prabowo itu dengan nilai-nilai sipil. Karena kemarin dia bicara di PBB dengan nilai-nilai sipil. Sementara seseorang yang datang dari tradisi sipil yang memimpin negara demokrasi terbesar Amerika pakai nilai-nilai militeristik. Kan di situ kontrasnya tuh.
Jadi sekali lagi, negeri ini didirikan berdasarkan kemampuan berargumentasi. Para pendiri negeri ini, bangsa ini adalah mereka yang mampu berargumen secara akademis. Haji Agus Salim, nggak ada yang bisa lawan Haji Agus Salim kalau lagi bikin retorika. Nggak ada yang bisa lawan keterjaman Sultan Syahrir dalam diplomasi. Nggak ada yang bisa lawan Soekarno dalam upaya untuk mengingat-ingat sejarah kolonialisme. Nggak ada yang bisa lawan Natsir kalau mendalilkan hubungan antara Islam dan demokrasi. Negeri ini dihasilkan oleh kaum yang berpikir. Kenapa sekarang kita dikuasai oleh para bastard? Itu masalahnya kan. Jadi sekali lagi saya mau ucapkan ini dengan lantang bahwa selamat datang kepolisian di wilayah supremasi nilai-nilai sipil. Inti dari nilai sipil adalah bertengkar. Pertengkaran itu memajukan pikiran. Tetapi sekali lagi tentu ada batas yang memang diatur undang-undang. Tapi jangan tambahkan keterangan lain pada undang-undang yang mengatur kebebasan berpendapat. Ada aturan taman, iya, aturan itu harusnya membuat kebebasan berpendapat itu makin lama makin bagus, bukan makin lama makin tersingkir. Jadi sekali lagi hanya ada satu lembaga yang mampu punya diskresi dalam demokrasi, yaitu kepolisian. Diskresi itu dia memungkinkan saya bersahabat dengan Pak Sigit, bersahabat dengan Pak Herimen, bersahabat dengan Pak Agus di sini dan semua, Pak Silitonga segala macam. Jadi demi percakapan akademis kita mungkin berbanyak berkuasa di dalam lingkungan yang kita pastikan bahwa kita bisa mengembalikan persatuan Indonesia berdasarkan demokrasi, bukan berdasarkan. Sekali lagi selamat berjumpa dalam pertukaran pikiran, dan sekali lagi pikiran yang dipertukarkan karena dia dipertentangkan. Pikiran hanya disebut pikiran kalau dia dibantah oleh pikiran yang lain. Terima kasih.